agak kurang apa itu? Agak kurang membumi di Indonesia karena beberapa kasus yang memang dari kesejarahan rezim Haki ini sebenarnya rezim Haki ini belum tidak cocok untuk orang Indonesia. Jadi untuk negara Republik Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UI yang dimotori oleh co-promotornya almarhum Profesor Wahyu Sasongko, Dr. Agus Broto Susilo, bahwa negara yang paling dirugikan akibat penggunaan rezim Haki itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia dampak dari dia meratifikasi Konvensi Bern dan Konvensi Paris tentang rezim-rezim Haki tersebut, maka konsekuensinya dia harus mengundangkan segera rezim Haki itu di Indonesia. Jika tidak, maka dia mendapat pressure dari negara-negara yang terhimpun di dalam WTO itu. Nah, jadi Indonesia ruginya sampai -7. Hasil penelitian Dr. Agus Broto Susilo, dia menunjukkan kepada kami bahwa -7. Karena apa? Karena Indonesia belum melakukan proteksi terhadap terhadap semua barang, benda gitu yang ada di Indonesia untuk segera dilakukan, dibuat blueprintnya, gitu, di blueprint mana benda-benda material Indonesia harus segera dilindungi, baik mereknya, patennya, hak ciptanya, desain industrinya, sirkuit tata letak terpadunya, rahasia dagangnya. Itu Indonesia tidak melakukan gitu. Sampai hari ini. Jadi yang dilakukan Indonesia itu hanya parsial saja. Sehingga banyak sekali negara ini kecolongan dalam arti kata bahwa setelah peristiwa itu terjadi baru dia protes gitu, baru dia protes. Ada dua hal yang menyebabkan, seperti contohnya tahu tempe itu udah diambil sama Jepang, lalu reok Ponorogo sudah diambil oleh Malaysia, dan seterusnya. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu barulah orang Indonesia bereaksi. Tapi Indonesia tidak melakukan itu karena menurut orang Indonesia bahwa yang di awal saya katakan tadi, bahwa rezim Haki ini sebenarnya belum cocok untuk orang Indonesia. Gitu. Karena apa? Karena sifat dasarnya orang Indonesia yang komunal itu. Jadi orang Indonesia ini adalah orang yang komunal. Yang saya katakan bahwa contohnya adalah peristiwa yang selalu saya katakan adalah peristiwanya Gesang itu. Gesang tidak mau dibayar lagu Bengawan Solonya akibat dipakai oleh PT Wafin untuk mengiklankan pipanya itu. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain. Kalau di Lampung ini contohnya, apakah kita sudah mengetahui ketika kita masuk ke Starbucks Coffee, lalu kita bayar 75.000 satu gelas, jangan lupa, setelah Anda minum satu gelas itu, lalu Anda bertanya di kasir, Mbak, ini kopinya enak banget, ini kopi apa ini Mbak? Waduh, ini kopi Lampung. Nah sekarang, dengan kita mempelajari merek, indikasi geografis, seperti itu, apakah Provinsi Lampung sudah mendaftarkan kopi Lampungnya gitu ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga akibat penggunaan indikasi geografis yang demikian, maka Provinsi Lampung memperoleh keuntungannya. Jangan-jangan kita sendiri berdebat karena yang satu ada Sebatin, yang satu ada ada Pepadun. Ini yang harus mendaftarkan Lampung Sebatin apa Lampung Pepadun, seperti itu.
Atau kita berdebat lagi. Kan ini Lampung ini kan Indonesia Mini, nggak bisa dong suku Lampung saja yang mendaftarkan gitu. Atau perdebatan yang klasik lainnya yang kalau Anda teliti persoalan ini, itulah yang menyebabkan Indonesia ini dijajah Belanda sampai 350 tahun. Karena apa? Karena kita ini oleh orang Eropa itu diibaratkan seperti ayam. Ayam itu kalau dikasih makanan, dia bukan sibuk mau makan makanan itu, tapi sibuk terjang sana, terjang sini, terjang sana, terjang sini, gitu. Beda dengan orang Eropa. Orang Eropa itu diibaratkan seperti angsa, seperti itu. Okay? Dia itu selalu sombong dengan dengan kebesaran, kebersihan yang dia miliki, seperti itu. Okay? Lalu apa itu? Hal-hal seperti ini itu tidak dimiliki oleh orang Indonesia, sehingga rezim haki ini dominan merugikan orang Indonesia. Okay? Nah itu kalau kita mau lihat kesejarahan rezim haki ini, contohnya saja apakah lagi kalau Anda mau bicara soal penegakan haki di Indonesia, waduh itu sungguh merepotkan. Okay? Kalau Anda nyanyi di mana, di tempat-tempat karaoke, ya kan, seperti itu. Anda nyanyi itu, maka tempat-tempat karaoke itu harus bayar royaltinya kepada pencipta lagu itu. Tapi orang Indonesia tidak melakukan itu, gitu kan? Dan si pencipta lagunya sendiri dan para asosiasi pencipta lagu itu tidak ada ini saling menyalahkan. Itu seharusnya ditegakkan dengan sama polisi. Itu seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tidak saja menerima uang kami sebagai pendaftarannya saja. Seharusnya ada dong seksi-seksi atau lembaga yang ada di dalam Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan penegakan hukum terhadap rezim haki. Yang akhirnya orang Indonesia ribut sendiri, tanpa memperoleh manfaat daripada rezim haki ini. Jadi kalau kita bicara soal merek, itu enak betul ini. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa itu. Jadi kalau kita membaca ini, begitu paripurnanya rezim tentang merek ini membahas soal itu. Tapi tahukah Anda persoalan kasusnya ayam goreng Suharti? Ada yang sudah pernah membuka di Google persoalan kasus ayam goreng Suharti, gitu. Ayam goreng Suharti itu ketika mereka saling mencintai antara Bu Suharti dengan suaminya Pak Suharti juga, gitu, seperti itu. Karena cintanya sama istrinya, maka ayam goreng itu dikasih nama ayam goreng Nyonya Suharti. Ditempelkanlah gambarnya Nyonya Suharti di situ. Jadi kalau Anda berangkat saya pernah makan tuh di beberapa tempat di Jakarta, di Rawamangun, ya kan? Ada yang udah pernah ke Jakarta ngelihat ayam goreng Suharti nggak? Ya kan? Nah, tolong dicek itu, oke? Nah, kalau Anda melihat itu di tengah perjalanan penggunaan merek itu ternyata Ibu Suharti dengan suaminya bercerai, gitu. Ya kan? Nah lo, gimana ini coba? Ayo, Anda, bisa nggak ini diangkat jadi tesis saudara mempersoalan ayam goreng Suharti ini? Ya kan? Dampak pewarisan penggunaan merek ayam goreng Suharti akibat perceraian mereka berdua. Apa yang diputus oleh pengadilan Indonesia ketika kasus ini mengemuka? Akhirnya diputuskan apa? Bahwa ayam goreng Suharti itu ada 2. Ayam goreng yang dikelola oleh suaminya, ayam goreng yang dikelola oleh istrinya. Bagaimana membedakan 2 merek ini?
Akhirnya keputusan pengadilan, ayam goreng tetap menggunakan ayam goreng Suharti karena itu sudah familiar bagi konsumennya, yang dikelola oleh suaminya tanpa foto Suharti lagi. Jadi kalau Anda ketemu nanti di Jakarta, ada 2 ayam goreng Nyonya Suharti yang tidak ada foto Nyonya Suharti, maka itu adalah ayam goreng yang dikelola oleh Nyonya Suharti, oleh suaminya Suharti. Begitu. Lampung juga begitu. Lampung juga begitu. Lampung juga terjadi perdebatan persoalan kasus tapis. Apakah tapis Lampung itu adalah asli milik orang Lampung? Sementara benang emasnya itu diperoleh dari Sumatera Selatan. Seperti itu. Lalu apanya yang menjadi persoalan, apanya yang harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Haki terhadap tapis Lampung. Begitu. Jadi banyak hal yang bisa Anda gali dari peristiwa-peristiwa di mana keberlakuan atau penegakan rezim Haki terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini mungkin Anda akan menyelidikinya di Lampung. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau Anda lihat kasusnya lagi terhadap merek ini, Anda bisa lihat kasus antara kasus Aqua dengan Aquaria. Itu sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ada jurisprudensi tidak tetapnya bahwa Aquaria itu dikalahkan oleh Aqua akibat dari komprehensifnya rezim Haki ini membuat ini. Di dalam perubahan 20 tahun 2016 ini, dulu sebelum rezim 2016 ini, dia tidak ada yang namanya 3 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi tidak ada. Yang ada itu adalah kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, yaitu gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna yang ada di dalamnya. Kasus Aqua dan Aquaria, kalau Anda perhatikan, kalau Anda hanya menggunakan penafsiran gramatikal, maka Aquaria itu adalah merek. Tapi Aqua itu bukan merek. Karena merek itu tidak boleh dalam bentuk dalam bentuk artian umum, tidak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh Anda bikin merek merah, putih, nggak boleh. Tapi kalau merah putih justru dilarang. Karena tidak boleh merek itu adalah lambang negara. Tidak boleh. Bendera negara, tidak boleh. Seperti itu. Itu dilarang. Nah, dalam kasus Aqua dan Aquaria, kalau secara penafsiran hanya menggunakan penafsiran gramatikal, Aqua itu bukan merek. Karena Aqua itu dari bahasa Latin artinya air. Tapi kenapa Aqua dimenangkan dari Aquaria? Karena Aqua itu bukan saja semata-mata huruf Aquanya A, Q, U, A-nya, tetapi dia terhimpun di dalamnya adalah gambar air yang bergelombang, gambar gunung-gunung itu, Nah, itu adalah Aquaria. Sebentar, saya ada nggak botol Aqua? Nih, kalau Anda lihat, halo, bisa lihat ya Aquanya. Jadi kalau Anda ambil Aqua, sebentar. Jadi kalau Anda lihat merek Aqua, jadi kalau kita ambil di Google
Di googling sebentar. Terlihat ya? Halo? Oke. Jadi kalau Anda lihat Aquanya saja, Aqua ini saja, maka Aqua itu bukan merek. Karena Aqua itu dalam bahasa Latin artinya air. Jadi air itu bukanlah merek. Kenapa Aqua dimenangkan di Mahkamah Agung? Karena satu, rezim pada saat itu sebelum digunakan rezim first to file, Indonesia sempat menggunakan rezim first to even. Siapa yang menggunakan pertama kali? Siapa yang menemukan pertama kali? Dalam perlindungan hukum rezim haki. Seperti itu. Nah, Aqua yang dimaksud itu adalah Danone-nya ini adalah merek. Gitu. Gunung dan gelombang airnya ini adalah merek. Seperti itu. Aqua ini bukanlah huruf-huruf biasa, tapi terdiri dari huruf-huruf yang memiliki warna-warna tertentu. Dan dia mengatakan ini bukanlah huruf A saja, bukanlah huruf Q saja, bukanlah huruf U biasa, bukanlah huruf A biasa. Sehingga Aqua dimenangkan di dalam persidangan di Mahkamah Agung. Jadi Anda bisa menggoogling kasus Aqua dengan Aquaria terhadap sebuah rezim merek. Sekarang kita lanjutkan. Merek itu kalau begitu unsur-unsurnya adalah kata. Yang kedua adalah huruf, yang ketiga adalah angka, yang keempat adalah susunan warna. Yang kelima, kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Bro, kalau cuma merek yang ada di belakang saudara, gedung-gedung itu kasat mata, gitu. Okay? Itu kasat mata, bro. Okay? Ini orang hukum kadang-kadang mendeteksi yang tidak kasat mata. Itu yang saya katakan kemarin itu. Okay? Mungkin saya sempat mengatakan yang tidak kasat mata dan sangat berbahaya itu adalah ketika saya almarhum Profesor Wahyu Sasongko, almarhum Rijani Puspawijaya SH, gitu, Pak Surisno SH mengusulkan mau mendirikan sebelum ada ITERA itu. Sebelum ada ITERA, kami sudah mengusulkan mendirikan perguruan tinggi di Lampung itu. Apa namanya? Institut Teknologi dan Industri Lampung. Kami kena marah sama gubernur, kami kena marah sama siapa? Kena marah sama rektor, kami dipanggil. Anda bisa bayangkan sekaliber Profesor Dr. Wahyu Sasongko, sekaliber Rijani Puspawijaya, sekaliber Surisno SHMH yang sekarang jadi hakim tipikor, termasuk saya dipanggil oleh rektor, dimarahin sama gubernur. Karena apa? Karena kami mau mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung. Anda bisa bayangkan apa salah kami? Gitu. Kalau saya tanya kepada saudara Dharma Saputra, apa salah kami Dharma? Apa salah kami Wim, Asmil Huda? Apa salah kami Made Budi? Apa salah kami Septiana, Aldo Perdana, Angga Cipta? Apa salah kami mau mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung? Begitu. Ternyata kami itu salah karena bukan karena Institut Teknologi dan Industri Lampung, tapi rezim merek.
ini sudah melarang kami untuk menggunakan hal tersebut. Karena apa? Karena Institut Teknologi dan Industri Lampung mau disingkat apa? Kalau Institut Teknologi Bandung disingkat ITB. Kalau Universitas Bandar Lampung disingkat UBL. Kalau Universitas Indonesia disingkat UI. Seperti itu. Kalau Institut Teknologi dan Industri Lampung mau disingkat apa? Seperti itu. Ya. Nah ini nyata. Ada lagi yang nggak nyata. Gitu. Apa yang nggak nyata? Gitu. Sekretaris Menteri PU pada zaman era SBY dipecat sama SBY. Gitu. Gara-gara apa? Itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya pada peresmian jembatan Surabaya Madura, Suramadu itu dia mengusulkan kepada Pak Menteri menyampaikan kepada Pak SBY, Pak, bagaimana jika dalam untuk menindaklanjuti keberhasilan pembangunan jembatan Surabaya Madura Suramadu ini kita tindak lanjuti dengan membuat jalan tol. Tapi azan ya. Oke, sebentar azan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kata Sekretaris Menteri PU mengusulkan kepada Menteri PU dalam rangka untuk menindaklanjuti keberhasilan jembatan Surabaya Madura, bagaimana kalau kita membuat jalan tol kepada Menteri PU. Oke. Jalan tolnya kayak mana? Jalan tolnya dia katakan kita buat saja rutenya Nganjuk, Cepu, gitu. Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, dan Banyumas. Gitu. Ya kan? Ini hal-hal yang biasa ini. Nggak ada masalah. Gitu. Made Budi tidak mengidentifikasi persoalan ini. Kenapa sampai SBY marah? Kenapa sampai Sekretaris Menteri PU itu kena pecat? Gitu. Angga Cipta jangan-jangan nggak mikir seperti itu. Oke, Satyana mungkin akan tersenyum-tersenyum saja. Apa persoalan sebenarnya sehingga Sekretaris Menteri PU itu harus dipecat? Kenapa SBY begitu cerdasnya bisa menangkap ada itikat tidak baik dari Sekretaris Menteri PU? Gitu. Kenapa rutenya jadi Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, Banyumas? Gitu. Akhirnya begitu dipanggil di kantor, gitu, SBY menjelaskan kenapa sekretaris harus dipecat. Karena otaknya korengan. Kenapa otaknya korengan? Lah, kalau Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, dan Banyumas, masa mau disingkat Ngaceng ya, Mas? Gitu. Kan nggak mungkin. Gitu. Nggak usah ditulis, Angga. Gitu. Diinikan sajalah. Dihafalin saja lah, nggak usah dicatat, nggak keluar nggak dalam itu, dalam ujian gitu, karena ujian juga nggak ada, saya pakai tugas saja. Oke, nah jadi hal-hal seperti ini menggugah bagi apa maknanya saya menceritakan kayak gini, bukan karena otak saya korengan juga, bukan, saya menceritakan kepada Anda penegakan hukum rezim haki di Indonesia ini unik gitu loh.
Uniknya karena memang filosofinya tidak mendukung keberlakuan rezim haki ini di Indonesia. Seperti itu. Contoh, betapa banyak yang jualan-jualan CD-CD itu, CD-CD palsu itu. Kenapa ditangkap polisi? Ditangkap polisi bukan karena dia mau menegakkan rezim hakinya. Tidak. Dia ditangkap polisi karena dia itu adalah CD porno. Bukan dia mau menegakkan rezim hakinya, tapi CD porno, pornografinya itulah barang siapa mempertunjukkan gambar, warna, itu yang dapat merangsang orang lain, maka dia dipidana. Bukan karena rezim hakinya. Itu. Oke. Nah ini menjadi persoalan bagi kita di dalam kita melakukan penegakan hukum terhadap rezim haki ini. Maknanya bagi Anda bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa ditulis oleh Anda untuk membuat sebuah tulisan gitu. Membuat sebuah tulisan, apakah tulisannya itu dalam bentuk artikel, ataukah tulisannya itu dalam bentuk tesis yang menjadi kebutuhan Anda selama Anda kuliah gitu, yang tidak menduplikasi dari yang sudah ada, seperti itu. Oke, itu maknanya. Jadi ada pengayaan di dalamnya, dalam penulisan itu, sehingga memang Anda pun memiliki daya pembeda dari yang lain-lain itu. Oke. Jadi kalau cuma kuliah melanjutkan S1 ke S2 itu adalah hal yang biasa. Gitu. Tapi ketika kuliah harus memiliki daya pembeda yang lain, nah itu yang luar biasa bagi saya. Nah itu dibutuhkan niat gitu. Karena apa? Saya memberi bekal kepada mahasiswa saya bahwa dari awal saya katakan tidak diperuntukkan ilmu pengetahuan dan agama itu untuk orang yang tidak berakal. Jadi ketika kita sudah memainkan akal kita, maka kita pun akan melakukan hal yang sama yang selama ini kita lihat sama orang lain. Contoh, Habibie, secerdas-cerdas Habibie, itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Gitu. Secerdas-cerdasnya sehebat-hebatnya Presiden Jokowi, dikasih waktu 1 kali 24 jam. Luhut menteri segala menteri itu. Nah, itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Gubernur Arinal dikasih waktu 1 kali 24 jam. Bunda Eva dikasih waktu 1 kali 24 jam. Profesor Akib dikasih waktu 1 kali 24 jam. Semua kita dikasih waktu 1 kali 24 jam. Tapi persoalannya, kita ini tidak menggali filosofinya. Gitu loh. Oke? Kerjaan kita, apalagi kalau orang Lampung, makurasan mengan pedom. Gitu. 1 kali 24 jam dipakainya untuk ngangingu, ngudut, ngopi, ngobrol, gitu. Jadi akhirnya waktu berlalu begitu-begitu saja, gitu loh. Waktu itu berlalu begitu-begitu saja. Gitu. Sekarang sudah semester berapa Aldo Perdana, Angga ini? Sudah semester berapa sekarang? Halo, Septina, udah semester berapa Septina? Semester 2, Prof. Semester berapa? 2. Nah, semester 2, ya kan? Semester 2, nanti kan semester 3. Semester 2, sudah nulis belum? Apa kira-kira skripsi saya ini? Tesis saya ini? Belum kebayang. Gitu. Ini aja kuliah aja belum selesai. Bapak itu udah nanya tesis. Nanti akhirnya tertunda. Semester 2, berlalu lagi. Semester 3, udah nggak ada teori. Nggak ada teori, nggak ada teman yang gugah. Akhirnya balik ke kantor. Balik ke rumah, kembali ke urusan-urusan dapur. Belum lagi ngurus suami, belum lagi ngurus bapak, belum lagi ngurus istri, belum lagi ngurus anak, gitu. Belum lagi pekerjaan ini itu. Sudahlah, nanti aja lah. Akhirnya apa? Nggak nulis. Tahu-tahu Mas Rohem sudah negur. Mohon maaf Mas Aldo, ini sudah semester 5. Kapan tesisnya mau digarap gitu? Ini Wim Asmil Huda udah ditegur sama Mas Rohim. Ini mau bayar SPP apa enggak ini?
Mas Rohim, saya ini kan nggak ada lagi pelajaran, kenapa harus bayar SPP? Nah, udah itu yang bahasa apa itu bahasa Pak orang Palembang masuk ke restoran ketemu dengan orang Jawa di restoran itu. Orang Palembang tuh ngipas-ngipas, kacu emak, panas bener dunia ini. Orang Jawa ikut-ikutan, iya Pak, saya juga kacu emak. Dia sangka itu adalah kepanasan, gitu. Kan nggak nyambung jadinya, gitu. Protes karena kenapa harus bayar? Bisa nggak SPP saya dikurangin, gitu. Kan saya nggak ada teori lagi, saya kan nggak memanfaatkan Unila lagi. Nah, itu yang saya bilang itu panas nggak jelas, gitu loh. Oke, nah oleh karenanya dari sekarang ini harus Anda mulai itu. Apa topik besar saya ini? Oh, saya ini saya berkeinginan mendalami apa ini hukum keperdataan. Bidangnya apa? Gitu. Oh, hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Saya mau perlindungan konsumen. Saya mau perbankan. Saya mau haki. Haki saya mau merek. Saya mau hak cipta. Saya mau sirkuit tata letak terpadu. Saya mau rahasia dagang. Contohnya, ya kan? Kalau rahasia dagang itu kan dulu ketika makan bakso di Karang ini, saya pertama kali ke Karang ini tahun 85 masuk SMA. Oke. Masuk tahun 85, kalau disuruh beli bakso yang enak itu ya ke kampung sawah di depan puskesmas itu. Nggak ada lain gitu. Sekarang kalau mau beli bakso kemana-mana bisa. Mas Yon jadi, Mas Yono jadi, gitu kan. Mau Sony jadi, pilihan banyak cara, banyak dilakukan untuk makan bakso yang enak. Karena apa? Karena orang Indonesia itu tidak bisa menjaga rahasia dagangnya. Seperti itu. Oke? Begitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya mau menulis soal apa? Gitu. Apakah rahasia dagang? Gitu. Apakah varietas tanaman? Seperti itu, ya kan? Seperti varietas tanaman di Lampung itu yang sangat unik itu adalah umpamanya kopi yang ada di Sumber Jaya seperti itu. Oke, apakah itu akan menjadi landasan pijak saja untuk bicara soal haki, atau saya akan menulis yang lain? Nah, ini sekedar pancingan kepada Anda. Oke, lalu kalau kita bicara soal merek, berarti merek juga dipilah menjadi dua. Ada merek dagang, ada merek jasa. Oke, ada merek dagang, ada merek jasa. Jadi kalau merek itu diperdagangkan, maka dia merek dagang. Kalau jasa yang memiliki nilai ekonomis. Jadi dua-duanya itu dijaga dalam rezim haki itu adalah bahwa apapun rezim haki yang digunakan haruslah rezim yang bernilai ekonomis. Tidak bisa yang tidak bernilai ekonomis seperti itu. Oke. Sistem dari merek itu sama dengan rezim haki yang lain, yaitu first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama kali diumumkan, lalu terdaftar mendapat sertifikat mereknya, maka dia memperoleh perlindungan. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Bukan didaftarkannya, tapi terdaftar di dalam daftar umum merek. Itu perlindungan hukumnya. Jadi bukan pertama kali Anda didaftarkan, tetapi itu setelah terdaftar. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, makasih, Prof. Terkait tentang merek tadi, yang mau saya tanya gini, Prof. Mengingat asas fakta sunt servanda, ketika terjadi peralihan hak merek antara satu pemegang hak merek, sebut aja badan hukum yang satu, dengan badan hukum yang lain, melakukan transaksi pemindahan hak atas merek, Prof. Ya. Tetapi perlu diingat juga, saya memperhatikan bahwa dalam pasal 41, ayat 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana yang masuk ayat 1 dan 2 dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Bagaimana ketika peralihan merek antara satu subjek hukum dan subjek hukum yang lain disepakati oleh para pihak,
dalam perjanjiannya memenuhi unsur pasal 1320, tidak ada yang dilanggar, semuanya halal, semuanya sah, semuanya cakap. Akan tetapi klausul dalam pasal 41 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang 20 2016 tidak terpenuhi. Apakah perpindahan merek tersebut dianggap sah menurut hukum atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Klausul 44.1 apa itu yang dipermasalahkan? Dalam pasal 41 itu disebutkan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana maksud pada ayat 1, 2, 2 dimohonkan pencatatannya pada menteri. Pasal ayat 4. Ya. Jadi bukan kalau dalam pasal 41 dari Undang-Undang 20 2016 ini tidak cukup hanya dialihkan mereknya, tapi juga pengalihan tersebut harus tercatat di Dirjen Haki, Prof. Ya. Nah, tahapan pendaftaran ke Dirjen Haki ini yang tidak dilakukan oleh si penerima merek yang baru. Ya. Apakah penggunaan merek yang dilakukan oleh si pengguna baru ini tetap sah atau dia dianggap melawan hukum karena pengalihannya tidak sempurna gitu, Prof. Rangkaian pengalihan tidak sempurna. Begitu. Oke. Semoga ini bukan kasus yang real ya. Semoga ini, karena kalau kasus yang real saya jawab, ya bayarlah, masa mau gratis, gua setengah mati dapat ilmu sampai rasa-rasa mau gila. Oke. Jadi kemarin saya juga membicarakan soal ini di persidangan Jakarta Pusat, gitu. Oke. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu adalah perjanjian, ini adalah perjanjian, maka kita akan melihat mana perjanjian pokok, mana perjanjian tambahan. Gitu. Perjanjian pokoknya bahwa sudah terjadi perjanjian pengalihan hak atas sebuah perusahaan, pengalihan hak atas saham perusahaan yang dialihkan dari A ke B, di mana termasuk di dalamnya adalah pengalihan terhadap merek. Ya, terhadap merek tersebut, ya kan? Lalu dalam perjanjian itu dinyatakan perjanjian ini sudah sempurna. Ya, perjanjian sudah sempurna. Ketidaksempurnaan itu terjadi terhadap rezim berikutnya, di mana rezim merek mengatakan bahwa itu harus dimintakan persetujuan terhadap pengalihan merek itu. Oke. Dari Menteri Hukum dan HAM. Begitu. Maka kedudukan pengalihan dari pengalihan izin dari Menteri Hukum dan HAM itu tidak mengurangi kesempurnaan perjanjian tersebut. Tidak mengurangi kesempurnaan perjanjian tersebut dengan syarat 1321-nya terpenuhi. 1321-nya terpenuhi. Apa makna 1321 terpenuhi? 1321 mengatakan bahwa perjanjian tersebut dinyatakan sah memenuhi syarat tersebut, tetapi tidak dibuat dalam persoalan, dalam kedudukan, kehilapan, kelalaian, dan penyalahgunaan keadaan. Itu, oke? Nah ini, saya memberi contohnya adalah penggunaan pembelian mobil kendaraan Anda. 2 tahun dulu baru Anda balik nama. Gitu. Apakah Anda gelisah terhadap penggunaan mobil tersebut karena mobilnya itu masih atas nama Aldo? Wim beli mobil dari Aldo. Gitu. Okay. Tapi oleh Wim itu belum dibalik nama. Gitu. Okay. Belum dibalik nama. Apakah Wim akan gelisah terhadap pembelian mobil dari Aldo, gitu, bahwa saya sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks tanda kutip ya, tanda kutip, nanti kalau ada yang mengklaim bahwa mobil Aldo ini adalah mobilnya Aldo, bukan mobil Wim. Sebenarnya saya itu meminjamkan saja pada Wim, gitu loh, ya kan? Tapi begitu Wim menunjukkan bahwa tidak saja BPKB-nya itu saja yang menyatakan Aldo masih pemiliknya dalam konteks hukum perdata formal, alat bukti formal, tetapi Wim akan melengkapi perjanjian jual belinya.
Itu loh. Ini saya memisalkannya seperti itu. Gitu. Itulah fungsi itikat baik. Makanya saya melarang anak-anak perdata, gitu, anak-anak perdata hanya menggunakan penafsiran gramatikal dalam membaca sebuah konteks peraturan perundang-undangan, terutama kitab undang-undang hukum perdata. Gitu. Oke. Jadi dia harus menggunakan secara maksimal 11 sampai dengan 13 penafsiran hukum itu. Gitu loh. Oke. Ya. Kalau di dalam pidana, itikat baik itu tidak terlihat kecuali terhadap pidana asusila. Gitu loh. Ya kan? Kalau dalam pidana itikat baik itu tidak diperlukan, kadang-kadang tidak diperlukan. Yang terjadi itu adalah fakta material gitu. Ada malam-malam jam 1:30 malam dia pulang dari bioskop gitu. Begitu pulang dari tempat temannya atau pulang dari tempat kencan gitu, di tengah perjalanan ada orang menjerit-jerit, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak gitu. Berhentilah Anda berhenti menolong dia. Dilihat Anda perutnya tercancap pisau. Dengan gagah berani Anda cabut pisau itu. Ketika pisau itu dicabut, orangnya mati. Gitu. Anda teriak-teriak, bukan saya Pak pembunuhnya. Saya ini lewat aja Pak. Dia teriak-teriak tadinya. Almarhum ini, gitu. Korban ini teriak minta tolong. Maksud saya baik Pak, saya cabut pisaunya. Gitu. Anda mengatakan, nggak mungkin. Polisi akan berdalih, ini adalah bukti materialnya. Bahwa pisau ini, sidik jarinya Anda yang pegang. Gitu. Sidik jarinya tertera Anda. Pisaunya Anda yang pegang. Bagaimana mungkin bukan Anda yang membunuh? Begitu. Okay? Nah, beda dengan konsep keperdataan. Gitu. 10 kali saya bilangin Septina itu istri saya loh, jangan main-main ya. Widita itu istri saya ya, jangan main-main ya. Gitu. Okay? Semua saya katakan istri saya, tapi saya nggak punya surat akta nikahnya. Apa mungkin itu istri saya? Enggak, ya kan? Yang sering kali Anda katakan, kalau gitu kita mainkan saja bukti material ini. Yang sering kali kalau kita punya istri lebih dari satu itu kan sering dimain-main, lolok dia itu. Udah tahu nggak ada modal katanya. Malah mau makan sate, beli kambingnya katanya gitu. Karena apa? Bukti material itu. Gitu. Itu nggak diperlukan bukti material itu. Gitu. Kalau di perdata dibutuhkan bukti formilnya. Gitu loh. Nah ini, jadi ada unsur itikat baik di dalam pembelian perusahaan itu, termasuk di dalamnya adalah pengalihan hak merek dalamnya. Oleh karenanya saya berdalih mengatakan bahwa, bukan berdalih ya, saya memberikan dalil bahwa itu adalah perjanjian tambahan, gitu. Jadi kita lihat pada pokoknya itu adalah bahwa yang mengatur perjanjian itu bukanlah undang-undang merek, gitu. Bukanlah undang-undang merek, tapi yang mengatur perjanjian itu adalah kitab undang-undang hukum perdata. Sempurnakan 1320 itu, lalu lengkapi dengan 1321, yaitu itikat baik. Maka sempurnalah perjanjian itu. Dan saya memisalkannya itu adalah bagaimana kepemilikan terhadap kendaraan bermotor gitu. Walaupun BPKB-nya masih nama Aldo, tapi perjanjian jual beli mobil antara WIM dengan Aldo itu sudah sempurna, termasuk di dalamnya itikat baik, maka mobil itu adalah milik WIM, bukan lagi milik Aldo Perdana. Cukup ya? Prof. Ya. Menarik yang Prof paparkan tadi. Bukan bermaksud membantah, Prof, tapi untuk melengkapi percakapan ini, Prof. Bagaimana ketika kita mengingat bahwa asas lex specialis derogat lex generalis, Prof. Mengingat peralihan merek ini diatur sendiri dalam undang-undang tersendiri, dan bicara 1320 itu kan konsep umum dalam perjanjian, Prof.
betul mungkin syarat-syarat perjanjian 1320 terpenuhi, tapi sebut aja ada etikat buruk dari si sebut aja kalau tadi contohnya saya dengan Aldo, sebut saja dari Aldo beretikat buruk sehingga ketika saya sebagai pembeli barangnya yang baru, Aldo mengatakan bahwa saya cuma minjemin aja gitu loh. Saya tidak pernah berjual beli dan dia mengingkari isi perjanjian jual beli antara saya dengan Aldo tadi. Dia mengingkari bahwa saya ditipu daya, saya dirayu, saya di apa segala macam. Sebut aja begitu. Sebut saja dia mengingkari sebut saja dia mengingkari perjanjian tersebut. Lalu berdalih dengan ini lex spesialis derogat generalis, 1320 bersifat generalis. Peralihan hak merek diatur di pasal 41 Undang-Undang 20 2016. Bagaimana kalau begitu, Prof? Apakah tetap yang mengingat asas fakta susur-panda? Betul, kesepakatan dan perjanjian bagi para pihak seperti undang-undang. Tapi ini kita bicara tentang ada dua undang-undang yang kalau kita bicara perjanjian setara dengan undang-undang, maka ada dua undang-undang yang sedang diadu, tapi yang merek ini bersifat lex spesialis. Kalau begitu gimana, Prof? Ya, Anda sudah membantahnya sendiri, Win. Anda sudah membantah pernyataan Anda sendiri. Kan ini perjanjian. Sekarang perjanjian itu diatur nggak dalam undang-undang merek. Kan perjanjian tidak diatur dalam undang-undang merek. Itu. Merek itu hanya numpang tempat. Numpang peristiwa hukumnya. Aturan-aturan perjanjian itu diatur dalam KUH Perdata. Gitu. Merek hanya numpang tempat. Win. Gitu loh. Bahwa perjanjian ini sudah dilaksanakan secara itikat baik. Gitu loh. Ya kan? Dan di selain dari dari peristiwa hukum yang dipaparkan kepada saya oleh saudara Win ini kan bahwa ini ada perusahaan, ya kan? Perusahaan ini jual beli perusahaan, ya kan? Sederhananya begitu. Jual beli perusahaan di dalamnya ada hak-hak atas merek, gitu. Ya. Lalu di dalam diktum perjanjian tersebut tentunya dimasukkanlah diktum tetap terhadap termasuk dalam perjanjian jual beli ini adalah di dalamnya juga pengalihan terhadap hak-hak atas merek dari perusahaan tersebut, kan gitu toh? Gitu. Dan dua pihak sudah menandatanganinya, gitu loh. Dua pihak sudah menandatanganinya, gitu. Oke. Jadi berarti secara eksplisit bahwa sudah terjadi peralihan hak tersebut, gitu loh. Oke. Sepanjang yang saya katakan tadi, perjanjiannya sempurna. Sempurnanya itu diikut sertakannya 1321 itu. Tidak ada kehilapan, tidak ada paksaan, tidak ada kelalaian, dan tidak ada penyalahgunaan keadaan. Itu, oke? Seperti itu. Jadi kalau merek nanti diingkari, makanya Anda tetap berpegangan di situ. Seperti itu. Oke? Anda tetap berpegangan di situ dan jangan lupa bayar hakimnya. Bayar ya, kalau tetap kalah benar sebenar apapun kamu tetap kalah. Bayar hakimnya. Terus apa lagi? Mengingat walaupun memerintahkan untuk didaftarkan tapi tidak didaftarkan di Haki tetap sah berarti, Prof. Apa? Kan di pasal 41 itu memerintahkan bahwa sepanjang dia punya itikat baik, saya masih bertahan dengan analogi saya terhadap kendaraan bermotor. Saya menganalogikan seperti itu. Oke. Sampai hari ini, walaupun saya nggak punya mobil ya, kakak yang punya mobil, BPKB mobilnya masih atas nama orang lain. Gitu. Oke, kira itu. Nanti kalau sudah pakai miliaran baru tuh seriusin. Makanya itu fungsinya sarjana hukum, magister hukum ada di perusahaan sebagai staf legal gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau yang kurang jelas perlu keterangan saya ya panggil, buat suratnya. Apa ini ke dekan. Oke. Ada lagi? Cukup, Prof. Cukup. Udah bisa jadi itu bisa 30 lembar jadi itu.
Gitu. Ya, rencananya mau menghadap Prof, mau diskusi panjang Ya. tentang ini Prof, mau dibikin Bisa jadi artikel itu, tidaknya sudah bisa jadi artikel itu, terhadap kasus itu. Kalau tesis rencananya apa tesis Prof? Kira-kira mungkin kan nggak Prof? Ya, oke deh. Yuk. Ya. Ada lagi? Ada? Yang tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi, merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya. Ya, itu sama-sama sabun, tapi satu satu Lifebuoy, satu lagi apa? Oke, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk membedakan barang-barang sejenis yang dimaksud. Lalu merek kombinasi itu adalah merek yang terdiri dari gabungan kombinasi unsur-unsur di atas, yaitu ada Oreo, ada ini merek ini ya, merek penyukur rambut, Sprite, gitu. Itu adalah contoh-contoh kombinasi merek yang bisa kita identifikasi sebagai merek dagang. Merek dagang, merek yang digunakan pada oleh seseorang ini sama saja. Ya. Contoh yang lagi ya, itu adalah Torabika ya, untuk barang kopi. Ya. Ada lagi apa itu kopi luwak sekarang, oke? Lalu ada lagi kopi mencoba membedah apa itu membedah ini kita, membedah isi kepala kita yang kita dulu mengatakan kopi itu selalu hitam, ternyata kopi ada kopi putih, white coffee, seperti itu. Okay? Nah ini, ini merek permen Tamarin, permen asem. Okay? Lalu ada lagi contohnya adalah Kava, Kaldi. Ini. Kenapa saya menunjukkan kepada Anda merek-merek itu sebaiknya ada gambar. Itu kelebihan dari merek-merek yang dipakai oleh pedagang-pedagang Cina. Umumnya mereka menggunakan gambar. Jadi kalau Aldo mau membuat merek, upayakan ada foto Aldo atau orang tuanya Aldo, atau kalau khawatir dengan dengan kasus ayam goreng Suwarti, atau kalau Aldo punya 2, 3 sampai 4, nggak usah pakai foto istri, lebih baik pakai foto anak saja, seperti itu. Oleh karenanya sebaiknya kalau mau buat merek itu harus ada gambar. Tapi sekali lagi saya katakan ya, semua rezim haki dijaga. Dijaga dengan ilmu hukum yang paling dasar. Dia mengatakan boleh semua Anda melakukan ciptaan-ciptaan, boleh Anda menggunakan rezim apa saja dalam rezim haki, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Gitu. Jangan sampai Anda menyalahgunakan keterangan saya yang menggunakan gambar ini, seperti jasa merek dagangan yang dilakukan oleh Pak Maerot. Gitu. Maerot itu kan punya usaha dagang, jasa ya kan, jasa untuk memperbesar, memperpanjang, gitu kan, seperti itu. Nah, nggak boleh digambarkan gambar benda itu, karena itu bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti itu. Oke, nah itu merek. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Seperti di sini barbershop ABC, barbershop XYZ, sama-sama barbershop, seperti itu. Oke, itu merek-merek jasa. Oke. Contohnya aja sama-sama makanan, yang satu McDonald, yang satu KFC. Jadi jasa-jasa ini itu
dimiliki oleh orang-orang yang berbeda, walaupun produknya sejenis, sama-sama ayam goreng, umpamanya sama-sama ada produk nasinya, gitu. Nasinya sama-sama nasi putih dan seterusnya. Tapi merek mereka berbeda. Dan kadang-kadang memang di dalam ilmu ekonomi, perilaku konsumen juga kadang-kadang tidak memperdulikan produknya. Bagi dia adalah mereknya. Sama-sama sepatu dipakai di kaki, tapi yang satu kita beli sepatu dengan merek Adidas, yang satu merek Adidas juga, tapi S-nya ada 2 karena dia belinya di Cibaduyut, umpamanya seperti itu. Oke. Seperti saya dulu waktu SMA, bukan SMA ya, waktu SMA jalan-jalan ke Bandung beli beli Levi's, merek Levi's yang itu M-Co. M-Co itu kan gambar burungnya kan sayapnya terbuka 2 begini, seperti itu. Oke. Nah, yang saya beli di Bandung itu burung perkutut, gitu. Sayapnya tidak mengembang, tapi sama-sama M-Co. Nah, seperti itu untuk membedakan antara merek yang sejenis dengan yang tidak sejenis. Oke. Ada juga merek-merek seperti ini. Oke. Ini adalah jenis-jenis merek yang bisa kita lihat walaupun dia X dan L, tetapi X dan L ini bukanlah X dan L biasa, tapi X dan L yang memiliki warna tersendiri, memiliki bentuk tersendiri, gitu. Hanya saja dia memperkenalkan itu adalah XL, gitu. Seperti itu. Jadi X dan L itu bukanlah huruf biasa, sehingga X dan L itu bukanlah milik umum dalam konteks ini. Begitu juga dengan T di sini. T di sini bukanlah T biasa, tapi T di sini adalah gabungan warna kuning, bulatan berwarna biru, huruf T berwarna putih, lalu ada tanda plus di atasnya. Jadi ini memiliki daya pembeda dari huruf T biasa yang ada di dalam suatu kotak tertentu, seperti itu. Oke. Nah, ini secara sederhana kalau Anda memahami persoalan merek, ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda hanya garis-garis besarnya saja. Kita lebih akan mendalami terhadap kasus-kasus yang ada, seperti termasuk kasus yang sangat spesifik yang dikemukakan oleh Wim Asmilhuda ini, oke, seperti itu. Tapi kalau Anda harus punya itikat baik, ya. Kalau memang kasus yang sebenarnya Anda ungkapkan dari awal, gitu ya, biar saya bisa menjelaskan secara paripurna, gitu loh. Oke. Jadi nggak dibayar nggak apa-apa, tapi saya menjelaskan dalam konteks akademik, gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau dia kasus itu hanya temuan biasa pun tidak apa-apa. Kita akan membahasnya secara paripurna juga dalam konteks akademik, gitu ya. Jangan sampai ini kan makanya ini saya mengajarkan kepada jangan sampai satu ciptaan, satu merek tapi belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sudah didemonstrasikan. Okay? Karena apa? Rezim kita ada rezim first to file. Daftarkan dulu baru demonstrasikan. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau Anda ada merek, ada rahasia dagang, ada hak cipta, gitu. Jangan Anda demonstrasikan dulu baru Anda daftarkan. Karena bisa saja ada orang jahat di dalamnya. Gitu loh. Okay? Karena itikat baik di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada di perasaan, tidak ada di dalam konteks dalam konteks peraturan perundang-undangan. Membuktikan itikat baik itu ada di dalam persidangan, seperti itu. Okay? Maknanya kalau saya menjelaskan secara paripurna di dalam konsep penjelasan saya di akademik, itu jangan dipakai oleh saksi ahli yang lain,
menurut Prof. Hamzah di dalam kuliahnya, itu kan merugikan saya. Kenapa dia nggak panggil saya? Dia yang dapat duit, gitu, pakai pendapat gua, kan kurang ajar namanya itu. Nggak boleh yang kayak gitu. Dari awal, pokoknya kita beritikat baik semua. Jadi ilmunya juga jadi sempurna diberikan, gitu ya. Mudah-mudahan saya bukan termasuk di dalamnya lah guru yang nyimpen ilmu. Enggak, gua nggak nyimpen ilmu, enggak. Izin Prof, itu jalan ini cukup itu ya. salah satu. Ya izin Prof. Oh ya, silakan Wim. Ya, jadi itu benar perkara yang sedang saya pegang, tapi sudah selesai di Jakarta Pusat, lagi naik kasasi Prof, tingkat kasasi. Jadi prinsipnya semua keterangan Prof nggak mempengaruhi hasil persidangan kok Prof. Kami sudah pakai saksi ahli di tingkat di Jakarta Pusat sudah dipakai. Oh itu. Ya, tanggal 2 besok hakimnya datang itu ke GSG. Oh. Hakim yang menyidangkan perkara Anda itu datang nanti di GSG tanggal 2. Oke? Yang menyidangkan di Mahkamah Agung itu. Ya, Ibu Nurul Elmia, Dr. Nurul Elmia, teman saya S3, oke? Ya, pasti beliau yang menyidangkan itu. Kenapa nggak ngomong dari awal? Oke, yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih, Prof.